Ya, bisa diduga akibat salah menginjak pedal rem, sebuah mobil listrik menabrak gedung di kawasan bisnis SCBD. Ya, ini lokasinya di Jakarta Selatan ya Togi ya, dan meski ada korban jiwa tidak ada, namun insiden ini mengakibatkan kaca gedung perkantoran hancur. Video amatir warga merekam sebuah mobil listrik jenis SUV menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca gedung hancur, sementara bagian depan mobil rusak. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Insiden bermula saat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria sedang melintas di kawasan SCBD. Saat hendak berbelok, pengemudi salah menginjak pedal hingga mobil melaju kencang dan menabrak gedung. Penyebab kecelakaannya itu mobil dikemudikan sama sopir, kemudian mobil itu metik. Pada saat nikung bermaksud nginjek rem, ternyata yang diinjek gas sehingga makin kencang dan menabrak area gedung itu. Ada korban Pak? Tidak ada korban. Kasus ini berakhir damai, pemilik kendaraan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pengelola gedung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya Allah, astagfirullah. Api melalap sebuah rumah di RT 1 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Petugas damkar terus berusaha memadamkan api. Namun banyaknya material kayu di dalam rumah, seluruh isi rumah korban ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat sang pemilik rumah lupa memadamkan api usai memasak dan menggunakan kayu di dapur rumahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga 80 juta rupiah. Banget. Itu nggak bisa lewat Mbak orang situ. Kobaran api meluluantakkan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. Sementara upaya pemadam api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau mata air. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Truk molen bermuatan beton cair nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Truk ini melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir memacu truk sambil memainkan ponsel. Truk akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan keempat ban truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali kami kembali hadir untuk memberikan berbagai informasi penting dan menarik dan juga inspiratif untuk Anda ya. Ya betul sekali Togi, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai calon kuat Jampitsus pengganti Febri Adriansyah, yakni Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Bersama saya Anita Dewi. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, jengkel masih marak tronton tambang nakal melintas. Puluhan warga ramai-ramai memblokir jalan raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, mereka juga protes kontraktor betonisasi jalan agar rutin menyiram jalan berdebu lantaran mengancam ISPA. Sejumlah warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup jalan raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi.
Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ispa. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Nah, dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya, kan kendaraan satu, ada trouble, ya mungkin hari ini nggak ke-cover kan, akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman, meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Pemirsa, Polres Kebumen mengungkap kasus pengeroyokan seorang pria di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Gerombolan pemuda di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria. Tak hanya melakukan penganiayaan, kelompok pemuda tersebut melempar bom molotov ke gudang ekspedisi hingga akibatkan sejumlah barang terbakar dan korban tersambar api dari pecahan bom molotov. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak membeli rokok setelah terlibat cekcok dengan pelaku hingga korban dipukul menggunakan botol dan dikeroyok hingga mengalami luka robek di bagian dahi dan memar di sejumlah tubuh. Penganiayaan dan penyerangan ini, polisi menetapkan 4 tersangka dan amankan sejumlah bukti pecahan botol, bambu, dan 1 unit sepeda motor. Sekarang sudah kami amankan 4 orang di Polres dan kami lakukan pendalaman, kami naikkan ke penyidikan dan juga berkas-berkasnya akan kita lengkapi. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum untuk menghindari jatuhnya korban maupun konsekuensi pidana. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali gelar sidang lanjutan perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Ya, sidang kali ini atas terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Ya, pemirsa, agenda persidangan adalah eksepsi atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Ia menolak objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa minta agar majelis hakim menolak suruh pembelaan Dr. Tifa. Pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Ardiansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Harunisa dan Wiki Adrian. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Togi Sinaga. Dan saya Anita Dewi. Sampai jumpa.
Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Per kemarin hari Selasa